Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya adik-adik. Sebelumnya, nama Ibu Hina Hati Aunia, bisa dipanggil dengan Ibu Hina. Sebelumnya, baru pertama kali ini Ibu mengajar di kelas 6 ini. Seharusnya hari ini kita bertemu secara tatap muka, akan tetapi dari pemerintah menganjurkan untuk daring saja. Tidak apa-apa ya adik-adik, tetap semangat belajarnya. Oke, kita sudah perkenalan. Lanjut, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dilindungi oleh Allah, tidak ada yang sakit, tidak ada kekurangan satu apapun. Kita hari ini akan mempelajari pembelajaran keempat, yaitu sumber energi. Bab yang pertama kita pelajari yaitu sumber energi listrik. Apa saja yang dibahas dalam sumber energi listrik tersebut? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga air. Lalu yang kedua, kita akan membahas bagaimana sejarah penemuan pembangkit listrik tenaga air tersebut. Siapa tokohnya, bagaimana kejadiannya, bagaimana asal mulanya. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana ya cara menghemat, bagaimana cara agar kita bisa kondisional dalam menggunakan pembangkit listrik tenaga air atau energi-energi listrik lainnya, bagaimana cara menghematnya. Karena sejatinya energi listrik itu tidak dapat diperbarui seperti angin, air, matahari. Ya teman-teman. Oke, kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Sebelum memasuki ke materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Coba bayangkan adik-adik, jika di kehidupan adik-adik ini tidak ada energi listrik. Bagaimana? Setiap mau mandi pakai lilin, setiap mau makan harus menghidupkan lilin, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada televisi, tidak ada kulkas. Coba bayangkan. Betapa sulitnya jika kehidupan kita tidak ada energi listrik. Betul atau tidak teman-teman? Pasti betul. Nah, sebagai manusia yang peduli terhadap lingkungan, kita harus menghemat, kita harus berhati-hati dalam memanfaatkan energi listrik yang ada. Karena sejatinya energi listrik tadi tidak bisa terus-menerus diperbarui. Besok lama-kelamaan sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, pasti energi listrik itu semakin lama akan semakin berkurang. Coba kita bahas satu persatu ya, mulai dari sumber energi listrik terlebih dahulu. Sumber energi listrik itu apa ya anak-anak? Bu guru panggilnya anak-anak atau adik-adik? Nah, adik-adik saja ya. Oke, yang pertama, Bu Hina mau membahas mengenai sumber energi listrik itu sendiri. Sumber energi listrik adalah sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan listrik. Coba kita lihat kipas angin. Asal mulanya energi gerak. Kipas angin tersebut bergerak, mempunyai kincir angin. Nah, ketika energi gerak tersebut sudah bergerak, sudah menghasilkan energi gerak dan bisa menghasilkan energi listrik, ketika dicolokkan energi listrik tersebut bisa menghasilkan sebuah angin. Sebelumnya kita kepanasan. Ketika kita sudah menghidupkan kipas angin, kita bisa menjadi lebih rileks, lebih dingin karena kipas tersebut bisa menghasilkan angin dari energi gerak ke energi listrik. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali PLTA yang berdiri. Ada PLTA Sulawesi, ada PLTA Bengkulu, dan lain-lain. Di kota-kota besar pasti sudah banyak memiliki PLTA.
Karena di Indonesia pun sendiri sudah termasuk negara yang berkembang. Pasti sudah mempunyai listrik. Berbeda lagi jika kalian ke desa-desa yang lebih ke pelosok lagi. Itu kalau di pelosok-pelosok. Tapi kalau di kota-kota besar, di desa-desa kayak kita ini, desa Nyeleng, Trosok, pasti sudah mempunyai listrik, energi listrik PLTA ya. Kita lanjut ke A. Baik, lanjut. Kita akan membahas mengenai bagaimana ya tenaga air di bendungan itu bekerja. Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, Ibu mau membahas sedikit saja. Bagaimana ya cara kerjanya? Yang pertama, ketika air di bendungan, air pertama kali melewati apa? Bisa diperhatikan pada halaman 72. Pertama kali air akan melewati yang namanya katup pengaman. Katup pengaman ini nomor 3. Lalu ketika nomor 3 sudah dilewati oleh air, lanjut lagi turun ke tangki pengaman. Nah, di dalam tangki tersebut air mengalir lagi turun ke mana? Ke pipa pesat. Setelah melewati pipa pesat, selanjutnya air berada di turbin. Nah, di dalam turbin itu nanti setelah turbin terdapat sebuah generator. Nah, generator itu tadi mempunyai fungsi yaitu mengubah energi yang ada pada air, yaitu energi potensial. Kenapa bisa begitu ya? Karena di dalam turbin dan generator adalah sebuah komponen yang terhubung. Mereka saling berkaitan. Turbin dan generator itu merupakan dua komponen yang sangat penting dalam pembuatan sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air. Karena ketika turbin itu bergerak, maka generatornya akan berputar. Generator itu akan mengubah energi dari gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke dalam transformator untuk dinaikkan tegangan listriknya. Sehingga Oke, kita lanjut ke penemu pembangkit listrik tenaga air. Sebelum ke pembangkit listrik tenaga air, kira-kira siapa ya yang menemukan energi listrik? Listrik ketok, bukan PLTA-nya. Siapa kira-kira? Ya benar, Michel Faraday. Michel Faraday ini orang yang pertama kali menemukan listrik. Coba bayangkan, kalau saat itu dia tidak bisa menemukan listrik dan sampai bahkan detik ini kita tidak ada satupun yang bisa menciptakan listrik. Pasti sangat susah kehidupannya. Sejak saat itu, pembangkit listrik tenaga air dapat diterapkan pada kehidupan masing-masing setiap manusia. Sehingga ketika generator tadi sudah berhasil diterapkan pada air terjun, sehingga yang dihasilkan apa adik-adik? Yang dihasilkan PLTA tersebut dapat menerangi dunia. Tadi yang Michel dapat menemukan energi listrik. Energi listriknya. Nah, kalau Nikola ini dapat menghidupkan. Jadi seperangkat Michel dan Nikola ini merupakan seperangkat. Yang satu membuat listrik, penemu listrik, yang satu pembangkitnya. Membangkit listrik tenaga air dari airnya. Kalau Michel tadi kan listriknya tidak ada embel-embel air, jadi listrik saja. Ya benar sudah bisa, tapi kan belum semaju yang Nikola. Kalau Nikola tadi memanfaatkan air yang digabungkan dengan menggunakan dinamo atau generator, sehingga terciptalah sebuah pembangkit listrik tenaga air. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menghemat energi. Bagaimana ya cara menghemat energi? Pasti kalian sudah pada tahu kan bagaimana cara menghemat energi?
Coba kita lihat di sekeliling kita, di rumah kita. Ada lampu, ada televisi, ada magicom, ada kulkas, ada apalagi mesin cuci. Pokoknya yang berbau-bau listrik, yang berbau dengan energi listrik. Ketika kita ambil saja lampu, ketika pagi hari kita tidak perlu aslinya menggunakan lampu jikalau memang benar-benar keadaannya tidak gelap. Ya, kalau pagi sebaiknya itu energi listrik pada lampu sebaiknya dimatikan saja karena tidak begitu dibutuhkan saat pagi hari karena sudah ada cahaya matahari. Sebaiknya apa? Ventilasi yang ada pada rumah dibuka seperti jendela biar cahaya yang ada di luar bisa masuk dan kita dapat menghemat energi listrik pada lampu. Selanjutnya apalagi contoh penggunaan energi listrik lainnya? Siapa yang bisa? Ada pada mesin cuci, ada televisi. Televisi pun juga begitu. Jangan terus-menerus mulai dari kita bangun tidur, mau makan siang, mau makan malam, hidup terus. Itu akan mengakibatkan pemborosan. Ketika ada lampu hidup, kulkasnya juga nyambung ke listrik, ada televisi yang hidup terus-menerus setiap hari sepanjang waktu, apalagi kalian daring lagi, bosen di rumah mau ngapain, mau nonton TV, sambil belajar. Lah, itu juga bisa membuat boros energi listrik yang ada pada rumah kalian. Apa ya dampak jika kita terlalu boros dalam memanfaatkan energi listrik? Yang pertama, kita coba cek kita hemat gak ya dalam tagihan listrik. Walaupun bukan kita yang bayar, tapi kita harus melihat situasi orang tua kita. Jangan terlalu membebani, yaitu bisa dengan menghemat listrik supaya tagihannya tidak banyak. Terus kalau bisa, kalau memang benar-benar ada yang mempunyai AC di dalam rumah, sebaiknya dihidupkan saat butuh saja. Karena semakin lama, semakin hari kalau kita menggunakan AC, menggunakan minyak wangi yang ada alkohol yang sangat banyak, terus menghidupkan kulkas terus-menerus juga, pasti dunia ini juga akan berdampak yang negatif. Karena lapisan ozon semakin lama akan semakin menipis karena penggunaan AC, terus pakai wangi-wangian alkohol yang sangat banyak itu juga dapat mempengaruhi loh ya ternyata. Terus setelah itu juga ada penggunaan kulkas, pokoknya yang berbau-bau listrik yang berlebihan itu dapat menimbulkan lapisan ozon menipis. Kenapa? Kenapa kok lapisan ozon itu semakin menipis berdampak pada dunia? Ya kalau lapisan ozonnya menipis, pasti dunia akan terasa sangat panas banget karena